Jian Gan. Hui Wen. Maaf, aku yang menyebabkan semua ini. Semua ini salahku. Wu Yuan. Dasar gila. Moer adalah calon pengantinku. Sudah kukatakan, dia hanya milikku. Dasar gila. Jian Gan. Hui Wen. Gu Yuan, aku mohon padamu. Lepaskan dia, ya? Aku mohon. Moer, sudah kukatakan, kau hanya bisa menjadi wanitaku. Berani sekali kau diam-diam menikah dengan pria lain. Dasar Pengekut. Tidak. Jian Gan. Kakakapar. Jian Gan. Hui Wen. Moer, kau ingat? Kau hanya bisa menjadi wanitaku. Aku akan menikah dengannya. Mertua. Adik ipar. Kalian setuju? Dasar jahat, tidak ada hukum lagi, ya. Aku tidak akan menyerahkan putriku kepadamu. Hey, lepaskan kakakku. Sepertinya kalian masih tidak mengenalku. Aku, Gu Yuan, Akila Penguasa Jincheng. Wanita yang kuinginkan. Tidak ada yang tidak bisa kudapat. Ajari mereka pelajaran. Saya. Biarkan mereka hidup. Pukuli sampai puas. Jian Gan. Berhenti memukul. Aku mohon, berhentilah memukul. Berhenti. Dasar Pengekut. Tidak. Berhenti memukul. Aku mohon. Aku setuju. Kakak. Moer, ayo kita daftarkan pernikahan kita. Saham grup Gu, setengahnya untukmu. Apalagi yang kau mau? Semua akan kuberikan. Anak durhaka. Kau berani memberikan setengah saham kepada perempuan ini? Aku tak akan izinkan perempuan yang tidak pantas ini. Segera usir dia dari keluarga Gu. Usir dia sekarang. Usaha keluarga Gu selama ratusan tahun tidak boleh hancur di tangan perempuan ini. Usir dia. Ya, usir dia keluar. Usir dia. Paman-paman sekalian. Apakah kalian semua berpikir begitu? Benar? Perempuan ini tidak punya hak menikah ke keluarga Gu. Apalagi memiliki setengah kekayaan grup Gu. Baik. Kalau begitu, usir saja. Penjaga. Perempuan, cepat pergi dari sini. Usir mereka semua keluar dari grup Gu. Lepaskan aku. Apa maksudmu?
Kalian mau apa? Kalian tidak pantas memiliki saham grup Gu. Apalagi tinggal di grup Gu. User Mirka. Gu Yuan. Aku ini ayahmu. Kau berani mengusirku demi seorang perempuan? Hanya karena kau adalah ayahku, aku tidak memenjarakanmu. Sudah cukup baik aku memberimu keringanan. Kau! User. Lepaskan aku. Moa. Semua yang menentangmu, Telekusuru pergi. Mulai sekarang di grup Gu, tidak ada yang berani membantahmu. Lupakan saja. Aku tak akan pernah mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku memberikan seluruh hatiku. Tapi kau bahkan enggan menoleh sekalipun. Lin Moer, dengarkan baik-baik. Kesabaranku juga ada batasnya. Karena kau mengabaikan kecelasanku, maka kau akan tinggal selamanya di rumah leluhur keluarga Gu. Tanpa izinku, kau tak boleh pergi setengah langkah pun. Kau mau mengurungku lagi? Ini semua kau yang memaksa. Jangan lagi berpikir untuk kabur. Aku memasang chip pelacak di dalam tubuhmu. Jika kau pergi selangkah saja, aku akan langsung tahu. Pak Gu, sekretaris baru, Suemo sudah sampai. Pak Gu. Moa. Mirip banget. Kuma, Moa, tidak pernah tersenyum padaku. Kamu cinta sama aku? Pak Gu. Aku cinta sama kamu. Panggil aku Ayuan. Mulai sekarang, kamu akan selalu di sampingku. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan. Kekasih CEO grup Gu terungkap. Wanitanya adalah sekretaris pribadinya. Kakumu. Pak Gu. Sangat memanjakimu. Kamu cari wartawan gosip untuk mengungkap hubungan kalian. Pak Gu malah membiarkannya. Di seluruh kota Jin, sebenarnya tidak ada yang berani meliput gosip tentang Pak Gu. Iya, Kak Weimo. Kamu mungkin tidak tahu. Pak Gu itu biasanya tidak dekat dengan wanita, menjaga diri dengan baik. Tidak pernah ada gosip yang beredar. Semua orang curiga, jangan-jangan dia gay. Tak disangka, dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Pak Gu ganting Tajer, dan Sisha. Malah sangat memanjakan Kak Weimo. Saat kalian menikah nanti, pasti harus kasih aku permen nikah. Pak Gu mencintaiku sampai tak bisa lepas. Menikah tinggal soal waktu. Nanti pasti akan kuberikan undangan pernikahan. Terutama wajahku ini. Pak Gu bahkan memberikanku asuransi kelas atas. Takut sampai ada sedikit kerusakan. Pak Gu terlalu sayangnya. Kak Weimo sangat beruntung. Termasak teman bangga ini. Aku lihat di ponsel Pak Gu. Aku lihat. Ini adalah tempat yang dia rencanakan untuk melamarku. Kak Weimo, kamu baik sekali. Bawa kami ke tempat lamaranmu. Kita akan jadi sahabat seumur hidup. Wah, vilanya cantik sekali. Aku ingat di internet bilang, sepertinya ini rumah leluhur keluarga Gu. Rumah leluhur keluarga Gu? Kenapa aku tidak pernah dengar? Ternyata ada hal yang tidak diketahui Kak Weimo. Jangan-jangan Pak Gu di sini
menyembunyikan wanita lain. Mana mungkin, Pak Gu sangat mencintai Kak Weimo. Sudah sampai sini? Mending kita masuk. Dan cari tahu. Jangan sampai benar-benar ketahuan ada selingkuhan. Kak Weimo, aku ingat di internet katanya, rumah leluhur keluarga Gu adalah tempat terlarang Bapak Gu. Tidak boleh ada yang masuk. Aku juga di internet pernah lihat berita ini. Tangga-tangga, dulu ada paparazzi penasaran, mau memotret foto di dalam villa. Orangnya langsung hilang tanpa jejak. Kunun, dilenyapkan oleh Bapak Gu. Kak Weimo, bagaimana kalau kita sebaiknya jangan masuk saja kalau sampai menyinggung Bapak Gu? Rugi besar. Cekat APA. Aku kan wanita Bapak Gu, wanita yang paling dicintainya. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Sebuah rumah leluhur keluarga Gu. Apalagi masuk, asal aku minta, bahkan diberikan padaku. Dia pasti setuju. Ayah. Ibu. Adik. Semua karena aku yang mencelakakan kalian. Menderita musibah yang tidak seharusnya. Kak Huiwen. Kamu dipukul sampai jadi vegetatif. Semua salahku. Semua salahku. Kak Huiwen. Tidak peduli kamu jadi seperti apa. Aku tetap mencintaimu. Kak Huiwen. Aku pasti akan kabur dari sini. Untuk menemuimu. Bahkan jika aku mati. Aku juga ingin bersamamu. Gu Yuan, orang itu. Bukannya dia baru kemarin datang. Kok hari ini datang lagi? Kalian siapa? Kamu ini perempuan. Kamu cuma seorang pembantu. Berani-beraninya menggoda Pak Gu. Siapa yang izinkan kalian masuk? Ini tempatku. Silakan keluar. Siapa yang izinkan kami masuk? Tempatmu? Kami yang keluar? Kamu mau apa? Kamu ini perempuan. Seorang pembantu, yang mirip denganku. Kamu masih berani berhayal, untuk merebut Pak Gu. Tidak, aku tidak begitu. Perempuan. Kamu masih berani membantah. Semua yang kamu punya ini, semuanya pemberian Pak Gu. Kamu pikir karena mirip denganku, kamu bisa menggantikanku? Aku bunuh kamu. Kenapa kamu tidak jadi orang baik saja? Harusnya jadi orang jahat. Xialong. Kamu cuma punya wajah yang mirip dengan Kak Weimo, baru bisa menarik perhatian Pak Gu. Perempuan tak tahu malu. Gu Yuan bilang dia cari seorang perempuan yang mirip denganku untuk jadi penggantiku. Ternyata Kamu berani bilang, Kak Weimo kami cuma pengganti? Kamu ini perempuan, sungguh keterlaluan. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja langsung ke Gu Yuan. TAPI. Kalian harus segera pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, hanya ada jalan buntu. Jalan buntu? Kamu berani mengancamku? Kamu ini perempuan, sungguh berani.
Sepertinya kamu tidak tahu betapa sayangnya Pak Gu pada Kak Weimo. Hari ini, meski kami pukul kamu sampai mati, itu salahmu sendiri. Benar. Gu Yuan hanya menyayangiku seorang. Meski wajahmu mirip denganku, tidak ada gunanya. Kamu cuma takut kami dahi. Kamu menggoda Pak Gu. Jadi berpura-pura mengusir kami. Jangan harap. Sebaiknya kalian tanya Pak Gu, untuk memastikan siapa aku sebenarnya. Kamu cuma perempuan yang nekat masuk ke rumah leluhur keluarga Gu, berusaha menggoda pacar orang lain. Tidak lebih dari itu. Berani-beraninya sombong. Lepaskan bajunya. Aku ingin lihat pembantu cantik ini. Selain wajahnya, masih punya apa yang bisa menandingiku? Kalian mau apa? Jangan. Apa lagi yang bisa menandingi aku? Kalian mau apa? Jangan. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku, dengar tidak? Sekarang aku akan merekammu dan mengunggahnya ke internet. Aku akan memperlihatkan pada semua orang wajahmu saat jadi pembantu orang lain. Jangan. Aku adalah istri Gu Yuan. Wanita, kamu masih berani membantah? Gu Yuan hanya punya satu pacar, yaitu aku. Kami sebentar lagi akan menikah. Kamu istri macam apa? Aku berkata jujur. Kalau tidak percaya, tanya saja Gu Yuan. Bagaimana? Kamu malah ingin aku membantumu, meminta tolong pada Pak Gu? Mimpi. Di seluruh Jincheng, siapa yang tidak tahu? Pak Gu belum menikah? Kalaupun dia akan menikah, itu juga dengan aku. Kamu ini cuma pembantu. Hanya kebetulan, mirip wajahku sedikit. Apa yang kamu punya untuk bersaing denganku? Lepaskan aku. Aku ulangi sekali lagi. Aku benar-benar istri Gu Yuan. Cepat telepon dia dan tanyakan. Cuma pembantu rendahan saja. Masa istri? Kamu pantas? Aku ajarkan kau jadi orang jahat. Aku ajarkan kau menggoda Pak Gu. Aku ajarkan kau operasi plastik mirip aku. Masih berani tidak? Masih berani tidak? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu operasi plastik mirip aku untuk menggoda Pak Gu. Aku tidak akan membiarkanmu. Bukan aku tidak. Kalau wajahmu ini hilang, lihat bagaimana kau menggoda Pak Gu. Tan Jian Tuku. APA, kamu mau apa? Dasar kamu, berani-beraninya bilang kamu, istri Pak Gu? Hiburai tahu. Istrinya, hanya aku, Su Weimo, satu-satunya. Dengan wajahmu ini, masih ingin menggoda Pak Gu? Maka akan kuhancurkan. Wanita, kalau wajahmu ini hilang, apa lagi yang kau punya untuk menggoda Pak Gu? Kalau Gu Yuan tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Apa aku takut sama kamu? Di seluruh Jincheng, siapa yang tidak tahu? Gu Yuan memanjakanku habis-habisan. Justru kamu, wanita pengganti ini, masih saja keras kepala di sini. Sepertinya, pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup. HP. Semuanya lihat baik-baik. Inilah wanita pengganti ini. Dia sengaja berdandan seperti diriku untuk menggoda suamiku. Lihat, lihat. Siaran langsung pukul selingkuh. Luar biasa seru. Wanita ini benar-benar pantas mati. Bisa-bisanya sengaja operasi plastik jadi wajah istri orang lain untuk menggoda suaminya. Pantas saja dipukul. Lihatlah netizen-netizen ini yang memandang rendah kamu. Orang sepertimu seharusnya pergi ke... Aku tidak. Aku bukan. Aku tidak melakukannya.
Kamu juga tahu malu ya? Juga tahu takut ya? Kenapa tidak dari dulu? Tadi kan masih berani membangkang? Bilang kamulah yang asli. Aku malah mau tunjukkan pada orang lain. Wajahmu yang terukir kata murahan ini. Lihat nanti kamu masih bisa menggoda suami orang lagi. Aku tidak. Lepaskan aku. Lepaskan, aku tidak melakukannya. Kamu, wanita, tidak setia ini, masih berani keras kepala. Kalian memperlakukanku seperti ini sekarang. Kalian pasti akan menyesal. Aku cuma menghajar seorang wanita cantik yang tidak pantas ini. Apa yang harus kusesali? Justru kamu, tinggal di villa mewah ini, makan, pakai segala kebutuhan, termasuk yang kamu pakai di badan, yang di kaki, mana yang bukan belly suamiku? Kamu malah berani mengancamku. Apa ini? Jangan. Jangan, ini milikku. Jangan. Ini cincinku, jangan kau ambil. Kembalikan padaku. Kamu seorang wanita cantik. Ternyata cuma punya cincin perak. Bisa-bisanya dianggap harta karun. Seperti apa gitu? Kak Winnie, mungkin ini cuma dilempar sembarangan oleh Pak Gu, makanya dia sangat menghargainya. Kamu tahu, setiap kali Pak Gu memberiku hadiah, semuanya custom day. Ratusan juta nilainya. Justru kamu, wanita pengganti ini, hanya layak dapat barang rongsokan murahan ini. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Ini cincin tunanganku. Kembalikan padaku. Kembaliinja. Cincin tunangan? Mimpi di siang bolong. Jangan. Omong kosong. Jangan. Jangan. Sekarang baru bilang jangan? Waktu kamu menggoda suamiku, kenapa nggak bilang jangan? Awalnya aku pikir, kira semua ini perempuan. Kalian juga nggak tahu apa-apa. Aku sedikit menderita nggak apa-apa. Tapi kalian seharusnya nggak membuang cincinku. Aku kasih tahu, nanti kalau Guyuan datang, aku pasti nggak akan membela kalian sedikit pun. Kalian tunggu saja. Pelacur pengganti. Aku nggak percaya. Direktur Gu mau menyalahkan aku. Hanya demi seorang selir? Siapa sih pelacur pengganti yang sebenarnya? Tanya saja Guyuan. Semuanya akan jelas. Masih berani ngotot. Dekatkan kameranya. Bilang ke netizen. Kamu itu pelakor. Kamu itu pelakor. Yang nggak pantas. Kamu hina, kamu nggak tahu malu. Bilang. Aku ulangi, aku bukan. Justru kalian. Masuk rumah orang seenaknya. Memukuli orang dengan jahat. Kalian sudah melanggar hukum. Kalau kalian nggak pergi, aku laporkan polisi. Lapor polisi? Kamu cuma perempuan, yang nggak pantas. Masih berani mengancam aku? Kamu cuma bisa meregangkan kaki. Hidup bergantung pada lelakiku. Siapa? Kalau hari ini aku nggak membuatmu menyerah, aku ganti namamu. Rebuskan Aaron Tuku. Kamu mau apa? Kamu kan sombong banget? Aku akan membakar lidahmu sampai melepuh. Lihat kamu masih berani melawan aku nggak? Jangan. Kenapa? Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Inilah akibatnya jadi pelacur pengganti orang. Walaupun wajahmu mirip dengan Kak Wimo, terus kenapa? Direktur Gu cinta Kak Wimo. Mustahil kamu, pelacur pengganti macam kamu ini. Cuma meniru-niru, lucu banget. Perempuan macam kamu, walaupun telanjang bulat, berdiri di depan Direktur Gu, dia nggak akan melirikmu sekalipun. Kalian gila ya? Kalian terang-terangan, siaran langsung menyiksaku. Kalian nggak takut, hina petir? Aku nggak mau dengar. Dia ngomong sepatah kata pun lagi. Jangan Tuku. Kalian mau apa? Jangan. Aku nggak mau. Teriak. Lawan. Kenapa diam?
Kamu kan sangat berani, ayo ngotot lagi. Beleng. Aku membakar lidahmu sampai melepuh. Aku ingin lihat. Bagaimana kau masih bisa berani menggonggong? Ini akibatnya jadi wanita ketiga pengganti. Yang menggoda Pak Gu. Kakuemu. Apa? Lepaskan. Berani-beraninya kau mencekikku. Wah, si wanita ketiga ini hebat juga ya. Bisa membalikkan keadaan melawan istri sah. Benar-benar terbalik dunia. Cepat pisahkan mereka, jangan sampai istri sahnya terluka. Kok tiba-tiba layarnya gelap? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Cepat panggil polisi. Jangan sampai ada korban jiwa. Wanita ketiga ini keterlaluan banget. Maju. Ada APA? Dia tidak bernapas. Kakuemu. Jangan-jangan dia, Machi. Panik apa sih? Dia perempuan jalang ini. Kalau mati ya nasibnya memang buruk. Cepat. Cepat seret dia ke taman belakang. Halo, keluarga di live streaming. Aku baik-baik saja. Live streaming kita. Sampai di sini dulu. Pak Gu datang. Gimana ini? Sikat APA. Dia cuma wanita ketiga pengganti. Dia cuma mengandalkan wajahnya ini untuk menggoda Pak Gu. Dia sangat mencintaiku. Pasti tidak akan marah padaku. Sembunyikan dia di belakang sofa. Ayuan. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kok kamu bisa datang ke sini? Ayuan. Bukannya kamu seharusnya sedang bekerja di kantor? Rumah leluhur keluarga Gu adalah tempat terlarang. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Ayuan. Itu kan karena aku. Lihat di HP kamu, di dekat sini ada taman bunga. Aku cuma mau lihat duluan. Tempat kamu mau lamar aku. Tempat lamaran? Masa sih? Bukan buat aku, tempat lamaranku? TAPI. Barusan kami lihat ada seorang perempuan. Dia malah mau masuk ke rumah leluhur keluarga Gu. Jadi, kami pun masuk ke sini. Iya, betul. Memang begitu. Kami tahu, rumah leluhur keluarga Gu itu terlarang. Ini kan karena Kak Weimo khawatir ada yang merusaknya. Makanya kami disuruh masuk lihat. PAK-ku. Kakak Weimo ini kan memikirkan kamu. Khawatir rumah leluhur ini. Kenapa? Takut kamu nanti zede. Iya, betul. Kakak Weimo ini selalu memikirkan Pak Gu. Kamu jangan sampai marah karena hal kecil kayak gini. Ayah. Ayuan. Ini semua salahku. Kalau mau marah, marah saja padaku. Jangan marahi mereka. Masa aku tiga marahin kamu? Sudah kuduga. Ayuan paling sayang sama aku. Tapi waktu kalian masuk, nggak lihat orang lain? Tidak. Kami baru saja tiba di ruang tamu.
Lalu melihat tidak ada siapa-siapa. Sedang bersiap untuk pergi. Siapa sangka? Kamu langsung masuk. Iya, betul. Kami memang sedang mau pergi. Rumah leluhur keluargaku, tidak boleh sembarangan masuk. Kami tidak berani jalan-jalan sembarangan. Kami cuma masuk ya sebentar. Kalau tidak ada orang, langsung pergi. Iya, Pak Gu. Kak Weimo sangat mencintaimu. Pasti dia tahu sifat dan aturanmu. Dia tidak akan bertindak sembarangan. Kak Weimo juga khawatir sampai ceroboh. Takut ada hal buruk di rumah leluhur. Tolong jangan marah lagi. Iya, Yuan. Aku tahu. Rumah leluhur sangat penting bagimu. Jadi, itu adalah tempat terlarangmu. Aku ini kan, takut ada orang lain yang mau mengganggu. Makanya aku ikut masuk. Tapi kamu, langsung cemberut padaku sejak masuk. Seolah aku melakukan kesalahan yang sangat besar. Bukannya kamu bilang, melihat ada orang masuk sembarangan ke rumah leluhur, baru kemudian kamu ikut masuk? Benar-benar tidak melihat siapa-siapa. Mungkin kami salah lihat. Kami benar-benar tidak melihat siapapun. Kami belum pergi ke ruangan lain. Mungkin dia bersembunyi di tempat lain. Bisa jadi. Mereka masuk tidak bertemu. Sepertinya Moer ada di lantai 2, tidak turun. Yuan, bawa orang-orangmu pergi. Kamu harus bersyukur. Kali ini, kamu tidak bertemu siapapun. Kalau tidak, Yuan. Kalau kami benar-benar bertemu seseorang, apa yang akan terjadi? sudah kukatakan. Rumah leluhur keluarga Gu adalah tempat terlarang. Siapapun yang masuk sembarangan, hanya akan berakhir dengan kematian. Tapi kali ini kamu tidak bertemu siapapun. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Tapi kamu... Tenang saja. Tidak. Aku tidak bertemu siapapun. Bagus kalau begitu. Aku percaya padamu. Kalau Moer melihat wajah yang mirip dengannya, pasti akan ribet. Rumah leluhur juga tidak akan senyaman ini. Kali ini, demi kamu, aku bisa memberi kelonggaran. Kalau tidak, semua orang yang masuk sembarangan hari ini akan mati tanpa kuburan. Yuan, aku sangat bahagia mendapat kasih sayangmu. Aku sangat beruntung. Ini memang hakmu. Yang paling kusukai adalah wajahmu ini. Katakan cinta padaku. Aku cinta padamu. Seumur hidupku. Orang yang paling kucintai adalah kamu. Aku juga cinta padamu. Moer, karena kamu tidak mau mencintaiku. Kalau begitu, aku akan mencintai wanita lain, tepat di depan matamu. Bapak Gu memang sangat mencintaiku sampai tak bisa melepaskannya. Kalau begitu, meskipun aku membunuh seorang wanita pengganti, seharusnya tidak akan ada masalah, kan? Yuan, jika aku tidak sengaja melukai seseorang, apakah kamu akan menolongku? Bahkan jika kamu melukai orang, meskipun kamu membunuh orang, aku akan membantumu membersihkan kekacauannya. Yuan, bisa mendapat kasih sayangmu? Aku benar-benar rejeki nomplok. Selama kamu di sisiku,
Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Kasih sayang Bapak Gu pada Kak Weimo benar-benar membuat iri. Iya, betul. Kak Weimo dan Bapak Gu, Mimeng Pazongin yang Didak Durkin, Sinta Marika yang Indah, benar-benar membuat iri. Mau? Aku tidak percaya kamu sama sekali tidak cemburu ketika aku mesra dengan wanita lain. Yuan, Kamu kenapa? kepalaku pusing sekali. Aku merasa sangat tidak enak. Yuan, aku sangat tidak enak. Suara apa itu? Itu tikus. Baru saja merayap lewat. Aku sangat ketakutan. Aku juga melihatnya. Benar, benar, benar. Kami sedang membasmi tikus. Aku sangat takut. Aku benar-benar sangat tidak enak. Apakah kamu tidak enak badan? Yuan, asalkan kamu memelukku, itu sudah cukup. MOER. Kegaduhan di lantai bawah begitu besar. Kamu bisa tetap tidak peduli. Tidak peduli padaku. Memanjakan wanita lain. Sudah kubilang. Wanita yang paling dicintai Pak Gu, Mosi Kak Weimo. Melihatnya tidak enak, bahkan secara pribadi membantunya pijat. Sungguh iri pada Kak Weimo. Bisa mendapatkan Pak Gu pemanjaan seperti ini. Benar. Wanita simpanan itu bahkan masih ingin menggoda Pak Gu. Sungguh tidak tahu diri. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menggantikan Kak Weimo di hati Pak Gu. Posisi di hati. Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Kalau begitu, bawa orang-orangmu pergi. Aku masih ada urusan. Dari mana asalnya pembantu ini? Wanita inilah orangnya. Dia diam-diam menyusup masuk ke rumah leluhur keluarga Gu. Aku melukainya. Aku takut kamu marah padaku. Jadi aku berbohong. Aku masuk dan tidak melihat siapapun. Yuan, kamu tidak marah padaku kan? Wanita ini bersembunyi di sini. Berusaha menggoda Bapak Direktur Gu. Kami baru bertindak. Membantu Kak Weimo memukulinya. Benar. Dia pura-pura jadi pembantu bersembunyi di sini. Memang ingin menggoda Anda. Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia. Menunjuk hidung Kak Weimo dan memaki. Kami benar-benar tidak tahan melihatnya. Kamu yakin? Benar seperti itu. Si cantik itu. Dia bahkan ingin aku mengalah. Dia bahkan memanggilku perempuan murahan. Aku benar-benar tidak tahan. Baru aku. Seseorang. Yuan, bukankah kamu bilang, bahkan jika aku membunuh orang, kamu akan membantuku? Aku cuma memukul pingsan seorang perempuan murahan. Kenapa kamu malah berbalik marah padaku? Buang wanita ini keluar untukku. Jangan kotori rumah leluhur. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Untunglah.
wanita ini masuk dan berbuat onar. Bukan hanya memaki Moer. Yuan. Aku tahu kamu paling memanjakanku. Kamu pasti tidak tega menyalahkanku. Mereka bertengkar di lantai bawah. Suaranya begitu keras. Moer, kamu bahkan tidak turun untuk melihat sekilas. Ini sungguh aneh. Yuan. 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 Aku rasa rumah leluhur keluarga Gu ini bagus. Dibiarkan kosong juga sayang. Mending kamu izinkan aku pindah ke sini. Lagipula, di sekitar sini ada taman bunga 1000. Sangat romantis dan indah. Aku salah ngomong apa? Tempat ini terpencil. Siorampan Takeda. Tidak cocok untukmu. Yang Paling Nuati Jincheng. Villa Puncak Awan baru pantas untukmu. Villa Puncak Awan? Di sana 1 jengkal tanah seharga emas. Tempat yang punya uang pun belum tentu bisa beli. Aku benar-benar boleh tinggal di sana? Kalau kamu suka, aku berikan saja padamu. Sudah tahu, Ayuan. Paling baik padaku. Astaga, memang jagoan, Kak Weimo. Cuma modal omongan bisa bikin bosku senobi koma, sampai dikasih 1 villa Puncak Awan. Bosku Kak Weimo memang cinta sejati ya. Villa semahal itu langsung dikasih, tanpa ragu sedikit pun. Hari ini lagi-lagi terharu melihat cinta orang lain. Kalau kamu suka, sekarang juga aku ajak kamu lihat Villa Puncak Awan. Oke. Kalau gitu, kita pergi sekarang. Yuan. Moa, Villa Puncak Awan adalah rumah pengantin kita. Aku akan memberikannya pada wanita lain. Yuan. Kamu sama sekali tidak bereaksi. Aku tidak percaya kamu sama sekali tidak peduli padaku. Yuan. 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 Kalian sudah pernah ke lantai 2? Enggak kok. Lalu orang di kamar ini? Dia pergi kemana? Orang APA? Mau pergi kemana lagi dia? Moer tidak pergi jauh. Dia masih di sekitar sini. Mungkin dia tahu aku akan datang. Jadi sengaja menghindar keluar. Yuan, kamu mau ngapain? Kamu benar-benar belum pernah lihat orang di kamar ini? Enggak kok. Kami cuma pernah lihat pembantu itu. Benar-benar enggak pernah lihat orang lain lagi. Kamu yakin? Beneran, Yuan. Kami beneran cuma lihat pembantu itu. Ngomong-ngomong, dia juga mirip banget sama aku. Mirip sama kamu? Yuan. Ada masalah APA? Lalu dia itu selingkuhan pengganti. Dia ngandelin mirip sama aku. Dia malah berani ke aku. Siapa bilang dia itu selingkuhan? Memangnya bukan? Kamu sampai berani buat dia nempeleng aku? Seluruh Jincheng. Siapa yang gak tahu? Aku ini kekasih hatimu? Si Jalang itu? Cuma karena mirip sama aku? Dia nekat masuk ke rumah leluhur. Bersembunyi di sini. Henjin merayu kamu dan gantikan aku? Untungnya Kak Weimo tahu akal busuknya. Jadi dia nggak berhasil. Kalian tahu dia siapa? Bukannya Kuma, selingkuhan pengganti? Aku cuma ngasih dia pelajaran sedikit. Yuan,
Jangan-jangan kamu jadi kasihan? Mau marah sama aku, cuma karena seorang pembantu? Buang perempuan ini keluar untukku. Jangan kotori rumah leluhur. Yuan. Di sana. Mau ah. Mau ah. Mau ah. Mau ah. Emoar, bangganlah. Mau ah. Yuan, kamu mau apa? Kamu datang cari perempuan ini bude PA? Pergi. Yuan, bukankah kau paling mencintaku? Bisa-bisanya demi perempuan ini, kau tinggalkan aku. Kau masih memperlakukanku seperti ini. Aku suruh kau pergi. Kalau tidak pergi, kubunuh kau. Hakku, bisa-bisanya demi perempuan itu, hampir mencekiku sampai mati. Kakuemu, Jonggon marah. Pak Gu sangat mencintaimu. Dia pasti akan segera datang membujukmu. Tapi, kalau dilihat dari situasi sekarang, perempuan itu adalah perempuan yang dirawat Pak Gu di rumah leluhur. Pantas saja. Tidak heran Pak Gu tidak mengizinkan orang luar masuk. Ternyata takut diketahui orang lain. Meskipun begitu, perempuan itu juga hanya pengganti. Cuma karena Mirip Kakwema baru dapat perhatian Pak Gu. Meskipun begitu, tidak mungkin demi perempuan itu memperlakukan aku seperti ini. Sudahlah, Kakuemu. Seluruh Zhangsheng siapa yang tidak tahu. Orang yang paling dicintai Pak Gu adalah kamu. Mungkin Pak Gu sekarang juga menyesal sudah berbuat kasar padamu. Iya, Kak. PAK Gu mungkin mengira perempuan itu adalah Kak Weimo. Makanya dia berbuat kasar seperti itu. Setelah dia sadar, pasti akan minta maaf padamu. Pak Gu bahkan mau memberikan Villa Yunding padamu. Cukup membuktikan betapa dia mencintaimu. Katanya, itu adalah rumah yang dia siapkan untuk pernikahan. Kata-katamu benar. Aku ini istri sah. Menangkap basah perempuan itu, memukulnya kenapa? Bahkan kalau sampai mati, itu juga salahnya sendiri. Mau ah. Ini salahku. Ini kesalahanku. Aku yang membuatmu menderita. Pak Gu. Bagaimana keadaannya? Kepala korban mengalami pukulan keras berulang kali. Seluruh rongga mulut juga mengalami luka bakar parah. Seluruh tubuhnya masih ada banyak luka akibat pemukulan. Sepertinya dia mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Saat ini, dia masih dalam keadaan koma yang dalam. Aku akan membuat semua orang yang menyakitinya membayar harganya. Kakuemu. Ku dengar wanita itu koma dalam dan terbaring di rumah sakit. Pak Gu terus menjaganya. Tidak beranjak sedetik pun. Pak Gu terlihat sangat memperhatikan wanita pengganti itu. Jangan-jangan dia akan balas dendam pada kita? Cara balas dendam Pak Gu sangat menakutkan. Kakwema, wanita itu sebenarnya siapa sih? Kenapa Pak Gu sangat memperhatikannya? Aku tidak peduli siapa identitas wanita ini. Betapa sayangnya Pak Gu padaku. Kalian semua sudah melihatnya sendiri. Selain aku, di sisi Pak Gu, tidak ada wanita kedua. Wanita pengganti itu hanya mengandalkan sedikit kemiripan denganku. Baru disukai Pak Gu. Menurut kalian, apakah Pak Gu akan karena seorang wanita pengganti menyalahkanku? Benar juga. Betapa cintanya Pak Gu pada Kak Weimo. Seluruh Zhangsheng tahu. Iya, saat Pak Gu di kantor, dia tidak bisa berpisah sedetik pun dari Kak Weimo. Sangat takut Kak Weimo pergi setinggalkan. Sifat posesifnya yang dominan itu sungguh sangat kuat. Kalau begitu, Pak Gu tidak akan karena seorang wanita pengganti membalas dendam pada kita? Tentu saja tidak. Di hati Pak Gu, orang yang paling dicintainya hanya aku, Suwemo. Nanti, aku rayu dia sedikit, pasti baik-baik saja.
Yuan. Ngapain kamu bawa banyak orang? Kalian ceritakan dengan detail apa yang terjadi di rumah leluhur itu. Wanita cantik itu hari itu langsung saja menunjuk hidungku dan memaki. Dia juga menghasut hubungan antara aku dan kamu. Makanya aku memukulnya. Mereka bertiga bisa menjadi saksi. Benar, Tuan Gu. Wanita itu bahkan bilang Kak Weimo adalah pengganti. Bilang dialah istri Anda. Kami sudah tidak tahan mendengarnya. Makanya kami memukulnya. Iya. Siapa yang tidak tahu kalau Kak Weimo adalah kekasih hati Anda? Seorang selir pengganti, berani-beraninya Karimati, melawan Kak Weimo. Pantas saja dipukul. Salahkan saja wanita itu yang tidak tahan pukulan. Aku belum apa-apa, dia sudah pingsan. Ayah, Yuan. Aku juga merasa sangat tersakiti. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Aku tahu Yuan paling baik padaku. Aku juga tahu mawar liar di taman bunga. Semua kamu tanam sendiri. Itu tempat yang kamu siapkan untuk menyatakan cinta. Semua ini aku tahu. Kamu benar. Kebun bunga 100 itu memang tempat yang kusiapkan untuk menyatakan cinta. Tapi rumah leluhur itu begitu dekat dengan kebun bunga 100. Kenapa kamu masih memelihara selir pengganti itu? Di sana, wajahnya mirip sekali denganku. Tapi dia bikin aku. Wajah ini sangat mirip. Yuan, kamu lihat baik-baik. Aku ini Moer. Bukan wanita ITU. Sudah ada aku di sampingmu. Kenapa kamu masih memelihara selir gelap yang tidak pantas? Aku tidak bisa bernapas. Yuan, kamu mau mencekiku sampai mati? Yuan, aku ini Moermu yang paling kamu cintai. Paling dicintai? Kau pantas? Wanita yang kalian hina itu, Lin Moer. Dialah istriku. Dialah wanita yang paling kucintai. Yuan, kamu bohong kan? Kalau kamu benar-benar punya istri seperti itu, kenapa semua orang tidak ada yang tahu? Kenapa dia tidak ada di sampingmu? Kenapa dia sendirian, bersembunyi di rumah leluhur yang terpencil itu? Ini urusanku dengan Moer, bukan urusanmu. Kamu tidak berhak mencampuri. Seluruh kota Jin tahu. Rumah leluhur keluarga Gu adalah wilayah Terlarangku, Gu Yuan. Siapa pun tidak boleh masuk sembarangan. Aku malah tidak menyangka kamu bisa menemukannya. Bahkan berani membawa orang untuk menyakiti istriku. Aku tidak tahu, dia adalah istrimu. Aku pikir, dia adalah wanita penggantiku. Bersembunyi di sana untuk menggoda kamu. Kalau aku tahu, dia adalah istrimu, aku pasti tidak akan menyentuhnya. Sedikit pun. Yuan, semua yang kulakukan ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku terlalu mencintaimu. Si Weimo. Satu-satunya gunamu adalah memakai wajah ini untuk mengatakan cinta padaku. Tapi kamu terlalu bodoh. Bahkan berani menyakitinya. Bukan. Aku tidak. Aku tidak Yuan. Aku tidak. Mereka. Semua salah mereka. Mereka yang melakukannya. Yuan. Mereka yang membuat istrimu menjadi koma. Yuan, aku sudah memberi pelajaran pada mereka. Jangan marah lagi ya. Istrimu sekarang sudah koma. Biarkan aku menggantikannya. Untuk selalu menemanimu.
Kamu siapa? Bisa menggantikan istriku? Yuan. Biarkan aku selalu menmenemu. Aku bersumpah. Seumur hidupku. Hanya mencintaimu. Pasku, rekaman CCTV rumah leluhur yang Anda minta sudah dikirim ke ponsel Anda. Inikah yang kamu sebut, memberi pelajaran pada istriku? Bukan gue. Gue enggak. Gue beneran nggak tahu. Dia itu istri lu. Gue nggak tahu. Yuan, bukan gue. Bukan gue. Gue nggak. Kalian memukulinya. Bahkan ngasah pisau buat ngerusak mukanya. Pakai air mendidih menyiramnya. Pasti dia sangat kesakitan. Jangan. Yuan. Gue nggak sengaja. Tolong kasih gue kesempatan lagi. Pergi, rebuskan air buat gue. Ya. Bukan gue. Bukan gue yang ngelakuin, Yuan. Bukan gue yang ngelakuin. Yang bikin istri lu keracunan. Yang bikin dia pingsan itu mereka. Mereka nggak cuma ngelepasin bajunya. Terus. Malah ngebenturin kepalanya. Dan ngehina dia habis-habisan. Pak Ju. Kazianila. Gue nggak tahu, itu kan istri bapak. Tolong lepaskan gue. Gue nggak berani lagi. Tolong, jangan perlakukan kami seperti itu. Haku, tolong maafin kami. Mereka berdua ITU. Yang ngebenturin kepala istri lu. Sama dia. Yang nempeleng. Potong tangan mereka buat gue. Ya. Jangan, Pak Gu. Shuwemu. Gue ngelakuin itu buat nyelamatin lu, baru ngebenturin dia. Lu malah berbalik nyalahin gue. Betul. Xuvaimu. Kita semua ngikutin perintah lu. Baru berani ngerjain istri Pak Gu, kayak gitu. Payah. Haku, semua Suweimo yang nyuruh kami. Kalau mau balas dendam, cari dia. Omong kosong. Kalian sekarang mau lempar tanggung jawab ke gue. Yuan. Gue bukan orang yang kejam kayak gitu. Seret Marika Keluar. Barrison. Gue nggak mau lihat mereka lagi. Jangan, Pak Gu. Pak Ju, dengerin gue. Dari awal lu udah bilang, rumah leluhur keluarga gue itu tempat terlarang. Nggak boleh sembarangan masuk. Ja. Shuwemu yang maksa maju. Omong kosong. Yuan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kenapa? Kalian satu persatu. Saat mukul orang, sadis banget. Sekarang ada masalah, langsung nyalahin aku semua. Xuvaimu. Kamu cuma bisa andelin, wajahmu mirip sama istri Pak Gu. Terus suka perintah-perintah di depan kami. Sombong aja. Ayah, kamu emang ngira diri kamu cinta sejati Pak Gu. Ya, cuma pengganti doang. Diam. Suwema, yang paling pantas disalahan, ya kamu. Kamu penyebab semua ini, dalangnya. Kamu, yang cuma wanita pengganti. Cuma karena mukanya mirip istri Pak Gu. Kamu siapa, sih? Semua gara-gara kamu. Istri Pak Gu jadi, koma dalam. Kami pontamati. Omong kosong. Yuan, jangan dengarkan omong kosong dia. Yuan, aku enggak. Mereka semua cuma ngomong sembarangan. Aku enggak. Mereka cuma mau nambahin masalah aja. Mereka mau fitnah aku.
Tolong Jenggen, percaya omongan mereka. Aku ngomong sembarangan, nyerobot masuk rumah leluhur. Non plan. Membuka pakaian, foto dan rekam video. Nyira merpana cumulu. Ini semua ide kamu. Bohong. Aku enggak. Dasar perempuan. Jangan pukul aku. Kakak. Kamu berani juga foto dan rekam video? Pak Gu, dia nggak cuma foto dan rekam video, dia juga unggah video penghinaan terhadap istri Anda ke internet. Nggak cuma itu. Hari itu dia juga siaran langsung, memukuli istri Anda. Pak Gu, kalau Anda nggak percaya, bisa lihat HP-nya. Jenggen, Pak Gu. Aku enggak, Ayuan. Bawa HP-nya ke sini. Pak Gu. Buka pakaiannya. Foto. Rekam. Lepaskan bajunya. Ambil foto. Rekam video. Kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Jenggen. Kalian mau apa? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Jangan. Jenggen. Kakak. Yuan. Saya tahu. Kamu tidak tega. Kamu. Di hatimu masih ada saya. Kamu salah. Yang tidak saya tega adalah wajah ini. Yuan. Saya mohon padamu. Saya tahu saya salah. Berikan saya kesempatan lagi. Tolong ya. Kamu seharusnya bersyukur. Kamu memiliki wajah ini. Saya akan memberimu kematian yang cepat. Sedangkan mereka bertiga. Kesalahan yang diterima Moer. Saya akan pada mereka 1000 kali, ratusan kali ganti rugi. Laikikan. Tidak. Jangan. Saya salah, Jenggen. Saya mohon padamu. Lepaskan saya. Saya hamil. Saya mengandung anakmu. Lepaskan saya ya. Kamu mengandung anakku? Ya. Sudah 1 bulan. Ini adalah surat pemeriksaan kehamilan. Saya mengandung anak kita. Saya sebenarnya berencana memberimu kejutan. Tapi saya tidak menyangka. Kamu ingin membunuh saya. Saya menyakiti istrimu. Saya tahu kamu tidak akan memaafkan saya. Tapi saya sudah mengandung anak kita. Anak kita tidak bersalah. Asalkan saya bisa mencari cara melahirkan seorang anak. Ibu menjadi mulia karena anak. Ditambah lagi Lin Moer. Koma dalam. Mungkin tidak akan pernah bangun. Saya pasti bisa sepenuhnya menggantikannya. Tinggal di sisi Yuan. Kamu pikir saya peduli dengan anak di perutmu? Selain istri saya, Lin Moer, tidak ada wanita lain yang berhak melahirkan anak untuk saya. Pak Gu, mereka semua sudah pingsan. Seret mereka, bawa ke ruang bawah tanah. Buat mereka tidak bisa hidup, tapi juga tidak bisa mati. Baik. Jenggen. Jangan Pak Gu. Saya mohon, lepaskan saya. Saya belum mau mati. Jangan perlakukan saya seperti ini. Saya mengandung anak kita. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri, Ayuan. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Si Waimau. Di mata saya, kamu bukan apa-apa.
Jangan ayuan. Jangan. Melihat wajahmu ini, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jangan ayuan. Pak Gu, istri Anda sudah sadar. Apa katamu? Moer sudah bangun? Hidup dan matimu akan ditentukan oleh Moer. Moer, kamu sudah bangun. Bagus sekali. Dalang yang mencoba membunuhmu ada di sini. Aku serahkan dia untuk kamu hukum. Nyonya Gu. Kumohon. Kasihani nyawa saya. Saya pantas mendapat hukuman ini. Saya pantas mati. Saya tidak sengaja menyakiti Anda. Saya benar-benar tidak tahu identitas Anda. Sekarang saya mengandung anak Pak Gu. Kumohon. Demi anak ini, kasihani nyawa saya. Apapun yang kamu mau, aku akan setujui. Anak ini tidak pernah aku anggap penting. Gu Yuan. Kalau bukan, karena kamu memberinya keberanian. Mana mungkin dia berani memperlakukan aku seperti itu? Dalang yang sebenarnya adalah kamu. Moer. Apa yang kau bicarakan ini? Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Apalagi membiarkan dia untuk mencelakaimu. Mencintaku? Cintamu yang kau sebut-sebut itu adalah dengan mengurungku di sana. Kau di luar sana. Memelihara pengganti itu. Memanjakannya, mencintainya. Bahkan membiarkannya datang ke sini untuk menghinaku. Moer. Aku hanya ingin kau mencintaiku. Ingin melihatmu cemburu dan peduli padaku. Aku sama sekali tidak berniat menyakitimu. Ternyata Gu Yuan mencintai tapi tak bisa mendapatkannya. Cintamu terlalu berat. Aku tidak sanggup menanggungnya. Lepaskan aku. Tidak mungkin. Moer. Aku tidak akan membiarkanmu pergi setengah langkah pun dariku. Moer. Apa yang harus kulakukan agar kau bisa memaafkanku? Wanita, semua ini gara-garamu. Aku bunuh kau. Lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku. Nyonya Gu. Aku sedang hamil. Hentikan. Dia yang membuatmu seperti ini. Aku akan membunuhnya. Gu Yuan. Kau hentikan. Dia mengandung anakmu. Apa kau gila? Moer. Kau terlalu bodoh. Selain dirimu, tidak ada wanita lain yang berhak melahirkan anak untukku. Ini cuma tipuannya untuk menyelamatkan nyawa. Berpura-pura hamil. Bukan ayuan. Aku benar-benar hamil. Aku bisa bersumpah kepada langit. Benarkah, si Weima? Ini kan rumah sakit. Hamilmu benar atau palsu? Tinggal periksa darah, langsung ketahuan. Kalau kau berani membohongiku, hidupmu akan lebih sengsara daripada mati. Aku tidak berani lagi. Aku tidak berani lagi. Aku tidak hamil. Aku takut kau membalas dendam. Aku cuma ingin hidup. Kumohon. Kumohon. Kasihanilah nyawaku.
Bukannya kau bilang akan menyerahkannya untuk kuhukum? Kau ingin menghukumnya bagaimana? Aku ingin melindunginya. Lindangi dia. Kenapa? Dia sudah membuatmu seperti ini. Kamu masih mau melindunginya? Apalagi? Dia juga berpura-pura hamil dan menipuku. Kamu janji padaku. Kamu tidak boleh menyentuhnya lagi. Bahkan satu jari pun. Baik. Aku janji padamu. Kamu keluar saja. Biarkan dia tinggal untuk merawatku. Si Waimo, aige baik-baik more. Jika ada sedikit pun kesalahan, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Tidak akan. Aku pasti akan merawat dengan baik. Nyonya Geo. Kamu, kemari. Kamu pasti penasaran. Kenapa aku menyelamatkanmu? Kenapa? Aku tidak mencintai Gu Yuan. Tapi wajahmu ini sangat mirip denganku. Nyonya Geo. Apa yang kamu inginkan? Kamu bantu aku pergi. Dan aku akan membantumu menjadi Nyonya Gu. Tuan Gu sangat mencintaimu. Kalau dia tahu, dia tidak akan tahu. Maaf ya. Tuan, kamu berdarah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Tapi kamu terluka. Aku baru saja melihatnya di sana. Cepat pergi. Baru saja ada di sini. Lihat, mereka di sini. Kalian berdua, ke sana. Dia tidak mencintai. Dia tidak lain. Hanya tidak bisa menerima bahwa aku tidak mencintainya. Orang seperti dia. Itu egois. Di dalam dirinya, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Jadi, kamu hanya perlu berpura-pura seperti aku. Tidak mencintainya. Dia tidak akan pernah tahu. Aku mengerti. Kamu bilang, putrimu hilang. Karyawan grup Gu. Ya, betul. Sudah kami catat. Anda pulang dulu, tunggu kabar. Kalau ada kabar, kami akan segera memberitahu Anda. Baik, terima kasih. Selama ini, aku mengajarimu cara meniruku. Sebentar. Kita tukeran baju. Lihat apakah Gu Yuan bisa membedakannya. Oke. Aku akan coba. Aku sudah tanya dokter. Lukamu pulih dengan baik. Wajahmu juga sudah aku siapkan tim kecantikan. Tidak akan ada bekas luka. Wajahmu yang bikin aku langsung jatuh cinta ini. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Gu Yuan, ini yang kamu sebut cinta? Sungguh menggelikan. Director Gu, gawat. Polisi datang ke perusahaan. Mencari 3 cewek yang dikurung di ruang bawah tanah.
Aku segera kembali. Nanti aku datang lagi. Aduh, aku kaget banget. Aduh, aku kaget banget. Sudah kubilang. Gu Yuan tidak akan tahu. Asalkan kamu tidak mencintainya. Ibu Gu. Bekas luka di wajah ibu. Cukup dalam. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Masih tersisa bekas yang samar. Pakai foundation sehari-hari. Sudah bisa menutupinya. Tidak akan terlihat. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Aku izinkan kamu pergi? Tidak berguna. Yang aku mau adalah wajah istriku tanpa cacat sedikit pun. Pak Gu. Saya sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang estetika. Bekas luka di wajah istri Anda sudah saya perbaiki semaksimal mungkin, hingga sempurna. Kalau Anda meminta saya membuatnya, sama sekali tanpa beka. Itu tidak mungkin, Pak Gu. Kalau begitu, perusahaan estetikamu ini jangan dibuka lagi. Pak Gu, saya benar-benar sudah berusaha maksimal. Pak Gu. Sudah. Lepaskan dia. Mau tenang saja. Aku akan cari tim estetika yang terbaik, agar wajahmu sempurna tanpa cacat. Gu Yuan. Kenapa kamu harus memaksakan orang lain? Beberapa luka yang sudah terjadi tidak mungkin bisa pulih seperti semula. Mau apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Mau aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak pernah sekalapan menatapku? Jangan sentuh aku. Kilyarla. Sekarang kamu sudah lihat. Bahkan nanti, saat kalian sedang mesra, tidak akan ketahuan. Jangan-jangan. Sampai sekarang Pak Gu belum pernah mendapatkanmu? Mana mungkin aku menyerahkan diriku kepadanya. Kalau begitu, berarti akulah wanita pertama Pak Gu. Aku akan pergi. Mulai sekarang, kamu adalah Nyonya Gu yang sebenarnya. Kenapa? Ya karena kamu terlalu bodoh. Sekarang aku tidak hanya memiliki wajah yang mirip denganmu, tingkah lakuku juga semakin mirip. Ayuan sama sekali tidak bisa membedakan kita. Apalagi, aku adalah wanita pertama Ayuan. Lin Moer, Madala Kau. Mulai sekarang, aku akan menggantikanmu menjadi Nyonya Gu yang sebenarnya. Aku sudah mau pergi. Aku tidak akan merebut Gu Yuan darimu lagi. Kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kalau nanti kamu ingin kembali? Hanya jika kamu mati, baru aku bisa tenang. Jangan silakan aku terlalu kejam. Silakan.
Dirimu sendiri yang terlalu bodoh. Kamu tidak mau menjadi Nyonya Gu yang enak. Baru memberiku kesempatan. Kakak Huiwen. Aku. Montag her. Moa. Jangan sentuh aku. Moa. Apa lagi yang harus kulakukan, baru kamu mau memaafkanku? Aku yang membuatmu menderita. Ini salahku. Semuanya salahku. Sudah malam. Istirahatlah. Kamu sudah memaafkanku, kan? Akhirnya kamu memaafkanku. Aku janji. Kedepannya aku tak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Kamu bukan Moer. Si Waimo. Kamu. Apa yang kamu omongin? Aku ini siapa? Kamu saja tak bisa mengenali? Gu Yuan. Inikah yang kamu bilang cinta padaku? Si Waimo. Jangan pura-pura. Moer mana? Kamu sembunyikan dia di mana? Aku adalah Lin Moer. Gu Yuan. Bahkan aku saja tak bisa kamu kenali? Tidak mungkin. Moer tak pernah meninggalkanku di sini untuk istirahat. Si Waimo. Jangan kira karena wajahmu sama dengannya, lalu bisa menggantikannya. Kamu pantaskah? Aku bilang, lepaskan. Lin Moer sudah pergi. Dia bilang dia tidak mencintaimu. Dia hanya ingin pergi menjauh darimu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Moer tidak mencintaiku? Kamu ngomong sembarangan. Gu Yuan. Apa aku ngomong sembarangan? Kamu sendiri tahu dalam hati. Lin Moer menceritakan semuanya padaku. Dia membencimu sampai ke tulang sumsum. Dia membenciku. Aku sangat mencintainya. Dasar apa yang Japannya untuk membenciku? Tapi aku mencintaimu. Yuan. Aku adalah orang di dunia ini yang paling mencintaimu. Biarkan aku menggantikannya. Untuk mencintaimu dengan baik. Wajahmu ini sangat mirip dengannya. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan wajah ini mendapat sedera sedikit pun. Kamu ingin mendengarku bilang aku mencintaimu? Berapa kali kamu ingin mendengarnya?
Aku akan mengatakannya untukmu. Tapi wajah yang paling kucintai adalah Moer. Bukan kamu. Katakan, Moer pergi kemana? Yuan. Mengapa? Aku jelas-jelas terlihat sama persis dengannya. Bahkan, aku adalah wanita pertamamu. Mengapa? Kamu. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Kalau tidak ada Moer, segala sesuatu tentangmu tidak ada artinya bagiku. Moer pergi kemana? Dia pergi kemana? Lin Moer sudah pergi. Kamu tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Kamu tidak akan bisa bertemu. Tidak mungkin. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi jauh dariku. Mengapa Moer ada di gudang? Wanita, apa yang kamu lakukan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana aku tahu mengapa dia ada di gudang? Setelah aku menemukannya di gudang, aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Gu Yuan ini, dia ternyata memasang pelacak di tubuh Lin Moer. Tidak boleh, kalau dia tahu aku yang membunuh Lin Moer. Dia pasti tidak akan membiarkanku. Aku harus segera pergi. Moer. 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 Cepat. Lebih cepat lagi. Moer. Aku hanya ingin kau tetap di sisiku. Aku akan balas dendam untukmu. Bapak Direktur Gu, dia mau kabur. Tapi kami tangkap. Bapak Direktur Gu. Yuan, aku mohon padamu. Aku mohon. Dia sendiri yang mau kabur. Aku tidak ada hubungannya. Dengan kemampuanmu, mau menggantikan Moer? Pantaskah kau? Kalau bukan karena wajahmu ini, aku bahkan tidak akan melirikmu sekalipun. Angkat dia. Jangan, Ayuan. Aku adalah wanita pertamamu. Aku masih punya wajah yang paling kau cintai. Lepaskan aku. Aku tidak berani lagi. Lepaskan aku. Kalau bukan karena Moer baik hati, aku sudah membunuhmu. Kau bahkan berani sampai menyakiti Moer lagi. Hanya barang palsu. Bawa keluar dan kubur. Moer. Tidak apa-apa. Aku sudah membalaskan dendammu. Aku tahu. Kau selalu ingin kabur dariku. Tapi lihatlah. Pada akhirnya kau tetap kembali. Bahkan jika kau adalah, kau juga harus dikubur di makam keluarga Gu. Moer. Aku akan menanam mawar liar kesukaanmu di kebun belakang. Kebun penuh mawar liar. Di setiap bunganya akan penuh dengan aromamu. Montag er.
Jangan bergerak. Kau terlibat dalam penahanan ilegal, penganiayaan, dan kasus pembunuhan. Sekarang kami akan menahanmu. Kau datang. Montag er. Moer, kenapa denganmu? Montag er. Lihatlah aku. Aku Huaiwan, Montag er. MOER. Moer sudah meninggal. Dia sudah mati. Bahkan jika dia mati, dia juga harus dikubur di makam keluarga Gu kami. Hidup atau mati, Lin Moer adalah milikku. Tenang. Dia milikku. Montag er. Aku mohon. Buka matamu dan lihat aku, ya? Montag er. Aku terlambat datang. Aku minta maaf, Moer. Montag er. Yangan Takut. Aku akan segera menemanimu.